Alright guys, kembali lagi bersama saya, Vincenzo, dengan NPM 203-2016. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menginstal dan konfigurasi proxy server, lalu Nextcloud dan LibreNMS. Oke, pertama-tama saya akan menginstal proxy server terlebih dahulu, yaitu adalah Squid. Kita masuk ke super user terlebih dahulu, sudo su, kita masuk root. Seperti biasa kita apt install, kita apt update, upgrade dulu ya, upgrade mini. Kita tunggu saja. Oke, selanjutnya kita install Squid dulu ya. Kita apt install Squid min y. Oke, kita tunggu. Oke, setelah kita selesai mendownloadnya, kita coba cek status Squid kita ya. Kita sistem ctl status Squid ini. Nah, di sini kan nampak kan nih. Bentar. Di sini dibilangnya itu Squid service kita itu udah active running, berarti udah jalan ya. Oke. Nah, kita akan mengkonfigurasi ya. Jadi pertama-tama kita masuk dulu ke cd etc squid tls. Nah, di sini terdapat conf.d ada squid.conf. Kita masuk ke squid.conf-nya, kita nano. Sebelum itu kita backup dulu ya filenya. Kita cp dulu squid.conf. Kita backup ke squid.conf.backup. Biar misalnya kita ada salah atau apa, kita masih ada file backupannya. Oke, kita ls dulu. Nah, jadi kita sekarang masuk ke nano squid.conf. Di sini kita cari aja ya, kita search http port 31. Nah, http port ini kita save aja ya 3128. Nanti kita bakal gunain port ini. Selanjutnya kita search lagi insert. Oke. Kita insert. Kita search saja. Nah, di sini kita akan config di bawah include ini, include /etc/suite/conf.d ya. Bikin dulu di sini misalnya acl local net ini ya, source src. Nah, di sini kita masukin IP kita 192.168.56.105. Kalau misalnya kita masih bingung ya, kita keluar dulu, kita save. Salah cancel. Kita exit dulu, kita save. Lalu kita IP address. Nah, di sini kita bakal nampak ya IP address kita itu 192.168.56.105. Kita masuk lagi ke nano, bisa kita search, insert. Oke, di local net yang source tadi kita udah masukin kan IP kita. Selanjutnya kita enter. Kita masukin acl block. Oke, jadi di sini saya akan blok facebook.com sama youtube.com. Oke, kita misalnya file yang kita bikin blog site dst destination domainnya. Oke, kita bikin ke file juga ya nanti ya. Kita etc slash
squid slash slash blog site.txt. Oke, gini ya. Oke, kita enter lagi. Setelah itu kita bikin HTTP aksesnya ya. Akses deny blog, biar kita bisa akses, biar running dia. Oke, selanjutnya kita HTTP akses allow local net kita. Oke, biar bisa akses juga nih. Kalau kita sudah membuat semuanya begini, ya udah selesai, berarti ya kita tinggal save aja. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke nano blog site, oke, yang kita buat tadi blog, masuk ke nano blog site.txt, oke. Nah, di sini kita letak website yang mau kita blok. Misalnya di sini saya kan tadi mau bloknya facebook.com sama youtube.com. Oke, misalnya kita mau blok ini dua ya kan. Oke, kita save. Oke. Kalau udah, kita sistem ctl restart squid. Oke, kita tunggu. Kita konfigurasi. Selanjutnya kita nano blogspot.txt itu untuk mengisi ya apa misalnya website apa saja yang mau kita blok, yang seperti tadi saya bloknya itu Facebook dan YouTube. Kalau teman-teman misalnya mau nambah juga boleh gitu. Kalau mau ganti juga bisa gitu ya. Yang penting kalau mau ganti nanti kita harus sistem TTL restart ya kan. Kita harus itu. Nah, kita udah di sini saya merekomendasikan menggunakannya Firefox ya. Biar lebih gampang aja kita settingnya. Open dulu Firefox. Oke, kita tunggu. Di sini kita ke setting ya. Habis itu kita ke paling bawah di sini ada network setting, kita masukin IP kita yang tadi 105, terus sama port kita 3128. Terus kita allow use this proxy for HTTPS. Kita sebelumnya kan pakainya itu no proxy ya. Di sini kita kliknya itu yang manual, kita masukin sendiri. Oke, udah kita oke aja. Nah, selanjutnya kita coba kita search ya. Tadi kan kita blognya tuh Facebook sama YouTube. Coba kita facebook.com. Nah, kalau kita udah blok tuh dia gak bakal bisa akses, dia bakal refusing. Nah, Facebook, YouTube coba. Dia bakal refusing begini, dan misalnya kita akses Google, dia bakal bisa. Dia cuma gak bisa itu akses yang udah kita blok tadi ya kan. Kita misalnya akses Instagram, dia bisa. Jadi begitulah prosesnya ya. Yang penting kita harus setting dulu, ingat untuk setting jangan sampai lupa. Oke. Selanjutnya saya akan menginstal dan mengkonfigurasi Nextcloud. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan melakukan penginstalan Nextcloud ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke penginstalannya, kita masuk ke super user dulu. Nah, udah masuk ke root. Sebelum melakukan penginstalan, kita update dan upgrade dulu. pt update pt upgrade min y. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan menggunakan docs.nextcloud.com ini untuk step by stepnya. Di sini kan terdapat example installation on Ubuntu 22.04 LTS. Di sini kita kan tadi udah sudo apt upgrade. Selanjutnya kita nggak perlu sudo lagi karena kita kan udah masuk ke root ya. Jadi kita copy aja apt install sampai
Word PHP, copy, lalu kita pergi ke terminus kita pas. Di sini kita tambah 7.4 ya. Oke. Lalu kita yes, enter. Oke, selanjutnya kita copy dari sini ya, PHP GD-nya ini sampai Intel. Lalu kita balik lagi ke terminus kita. Kita nanti kita tulis ya apt install php 73d, php 7.4 mysql, php 74 curl, php 74 mbstring sama php 74 intl. Bisa kita enter, lalu kita yes. Oke, kita ke yang selanjutnya, kita copy yang di sini ya. Kita copy, habis itu kita ke terminus, kita apt install. Oke, add 4. Oke, kalau udah kita enter saja. Yes. Kita tunggu. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pertama ya. Di sini kita pertama itu /etc/init.d/mysql spasi start gini. Lalu kita enter starting MySQL via system.ctl mysql.service. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke kita sekarang kita kan masih di root kita ya. Di sini kita mau masuk ke admin database kita. Di sini kita langsung MySQL min u root min p. Oke, kita enter. Satu, dua, tiga. Nah, kalau kita udah masuk di sini kan di MariaDB kan kita belum punya password apa-apa ya. Jadi kita enter aja ini. Oke. Nah, kalau udah sampai di sini kita lihat lagi di sini. Oke. Then the MariaDB root from will appear. Oke. Lalu kita ikutin saja di sini create user, kita copy ya. Kita paste. Nah, di sini kita create user kita, username kita. Saya create-nya gini. Localhost, berada di mana? Berada di localhost, terus identified by password. Passwordnya kita buat aja. Saya password saya. Oke. Kalau udah kita enter. Lalu kita lanjut lagi di sini. Kita create database. Oke. Pas. Nah, pas kita create database ini, biar nggak ketimpa, kita tambahkan if not exist. Lalu next call character set UTF-8 MB4 colon. Lalu kita enter. Oke. Lalu kita lanjut lagi yang ke sini. Grant all privilege on next cloud. Oke. Copy. Kita pas lagi. Username kita yang tadi kita pakai. Oke. Udah. Kita enter. Nah, selanjutnya kita flush privilege. Kita copy. Plus privilege. Nah, ini fungsinya tuh kayak kita itu merefresh atau meng-clean up ya agar ya semuanya tuh kayak jalan lah gitu ya, mulai aktif gitu. Jadi kita flush saja atau kita refresh. Nah, setelah itu kita exit dari database kita. Bye. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mendownload Nextcloud ya. Oke. Kita di sini kita pergi ke install Nextcloud. Oke. Terus kita ke get Nextcloud. Lalu kita Nextcloud server. Oke. Bawa aja. Filenya. Oke, di sini kita langsung aja kita copy linknya ya. Oke, kita balik ke sini kita widget.
lepas link tadi, enter saja. Nah, di sini dia bakal mulai mendownload ya. Di sini kita tunggu saja ya. Oke, di sini downloadnya sudah ya, sudah save. Oke, kita coba kita lihat filenya kita ls. Nih muncul ya, latest tar bz2. Nah, di sini kita tar lalu tar min xj vf lalu kita tulis latest tar bz2. Kita enter saja. Nah, di sini dia akan mulai unzip ya filenya itu. Kita tunggu aja. Oke, sudah selesai. Oke, kita coba ls dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada folder Nextcloud-nya tuh. Oke, di sebelah latest-nya tuh ada folder Nextcloud karena kita tadi udah unzip-nya. Di sini kita akan copy dulu Nextcloud-nya. Kita enter. Selanjutnya kita change directory ke etc apache 2. Lalu kita ls. Nah, di sini kita masuk ke site available. Kita cd dulu. cd sites ls. Di sini terdapat ada nono default conf sama ada default ssl.conf. Kita coba masuk ke yang nono dulu. Kita nano default.conf. Oke. Oke, di sini kita ke dokumen rootnya di sini. HTML-nya kita ganti ke Nextcloud. Lalu kita ke virtual host-nya yang paling bawah ini ya. Lalu kita masuk ke website tadi, kita copy yang ini dari directory sampai directory, kita copy. Lalu kita taruhnya kayak gini ya. Oke. Nah, itu kita exit, kita save. Lalu kita balik ke di sini ada additional apache configurations. Kita masukin mode-nya ini semuanya ya. A2 mode-nya kita copy aja. Mode rewrite. Lalu ada apa lagi? Headers and feeder. Headers and feed. Dear Mime. Dear. Nah, di sini kan kita udah masukin semua ya. Ada ya yang pertama itu ada rewrite, terus headers, ada env, dir sama mime. Habis itu kita sistem ctl apc2 restart. Oke. Kita service ya, bukan sistem. Service. Nah, kita enter. Oke. Akhir itu kita masukin on min r. Oke. Data-data habis itu enter. Nah, kalau udah kita coba akses IP kita ya. Kita akses Nextcloud-nya. Oke, di sini kita akan akses 168 di 104. Oke. Oke. Di sini kita bikin nama pengguna, di sini kita bikin aja. Oke. Udah masuk data. Next. Oke.
Sudah semua, kita tinggal pasang. Selesai memasang, di sini ada saya password usah. Oke, di sini terdapat ada kalender, ada kolaborasi online, ada kolaborasi online built-in code server, ada contacts, ada mail, ada talk. Langsung aja kita install aplikasi, semuanya kita install, kita tunggu sampai selesai prosesnya. Oke, ini sudah selesai ya proses installnya. Masuk ke dashboardnya, dashboard Nextcloud-nya. Oke, start. Oke, di sini saya akan coba ya mengupload file yang telah saya buat, yang kita unggah dokumen yang kita buat tadi, OAS server ya. Kita coba ya, kita upload. Oke, berhasil ya ini ya file yang saya upload. Terus kita coba unduh. Oke, selesai. Kita coba buka filenya. Oke, berisi nama anggota saya, anggota kelompok. Nah, lalu kita di sini kita coba buat pengguna ya, buat user. Di sini kan terdapat user ya, admin ya, saya sendiri admin. Kita coba bikin user ya. Kita add, kita buka berkas yang tadi saya buat itu ya. Oke, kita bikin passwordnya itu, saya ini. Kita copy, kita bikin usernya, tambah pengguna. Saya kata sandinya tambah pengguna. Oh, harus random ya. Oke, oke, berhasil. Tambah lagi, Hendra, tambah lagi, Vincent, lagi. Oke, oke, berhasil ya. Kita udah tambah user, berisikan nama anggota saya juga. Ada Christian Tan, ada Hero, ada Hendra Juganto, ada Jackson, ada Vincent Su, ada William Lim. Oke, sini kita juga bisa menghapusnya nih. Sini ada buat all, ada hapus pengguna, nonaktifkan pengguna. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menginstal server, yaitu Libre NMS. Sebelum itu kita masuk ke super user terlebih dahulu. Kita sudo su, masukkan password kita. Nah, di sini kita udah menjadi root. Nah, sebelum kita melakukan penginstalan di BNMS, kita update dan upgrade dulu. pt update apt upgrade min. Nah, setelah kita selesai melakukan update dan upgrade, selanjutnya saya akan menggunakan website official untuk cara tutorial dalam step by step penginstalan di BNMS-nya. Di sini kita search di bns.org, lalu kita ke bawah. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Lalu kita klik installation guide-nya. Nah, di install LibreNMS-nya kita ke bawah lagi, ke scroll. Di sini install required package. Saya menggunakan Ubuntu dan menggunakan Nginx. Di sini kan terdapat apt install software properties command. Di sini ada copy, kita copy saja. Lalu kita balik, kita paste ke sini. Oke. Kita ke add LibreNMS user.
kita copy, kita paste, kita ke download library NMS-nya, kita copy juga, kita paste. Di sini dia akan melakukan cloning library NMS. Oke, kita tunggu sampai selesai. Lalu kita coba kita ls. Nah, di sini terdapat directory library NMS-nya. Kita ls lagi library NMS. Nah, di sini terdapat macam-macam ya, kayak beberapa direktorinya. Lalu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu set permission. Kita copy aja, lalu kita paste. Oke, lalu kita ke install php dependencies. Kita copy aja, lalu kita paste. Oke. Lalu di sini dia ada bilang sometimes when there is proxy used to gain internet access, the above script may fail. Jika tadi pas kita menginstalnya itu ada masalah, kita harus widget ya. Tapi kalau misalnya tadi udah berhasil, jadi kita nggak perlu menggunakan yang widget ini. Lalu kita lanjut ke set time zone-nya. Di sini kan ada VE-nya, V. Kita nggak perlu gunakan, kalau di sini kita nggak perlu menggunakannya, kita pakainya nano, jadi kita copy aja yang ini. Lalu kita nano, pas. Di sini kita ctlw, kita search time zone, lalu kita ke date time zone-nya ini, lalu kita hapus tanda petiknya, kita tulis Asia, Jakarta. Nah, kalau udah, kita save saja. X, yes, Y. Nah, lalu kita nano lagi. Kita ganti fpm-nya ini ke CLI. Nah, di sini kita ctlw lagi time zone. Lalu kita hapus dulu tanda ininya. Lalu kita tulis lagi Asia, Jakarta. Kalau udah, kita cetel X, kita Y, kita save lagi. Selanjutnya kita remember to set the system time zone as well. Kita copy. Lalu kita paste. Kita set lagi Asia, Jakarta. Oke. Nah, selanjutnya kita configure MariaDB-nya. Kita copy. Nano. Nah, di sini dia bilang within the MySQLD section add. Kita copy. Di sini kita harus taruh di bawah MySQLD-nya ya. Berarti tetap di sini aja. Di bawah skip-nya. Pas. Nah, udah kita exit, kita save. Lalu jangan lupa kita sistem enable sama restart MariaDB-nya. Pas saja. Lalu kita MySQL uroot. Pas saja. Nah, di sini kita disuruh create database-nya. Kita copy satu persatu saja di sini. Kita paste. Oke. Lalu kita copy lagi bawah create user-nya. Kita paste. Terus kita ganti password-nya itu. Misalnya password-nya itu 4321. Oke. Lalu kita copy semuanya yang bawah ini. Kita paste. Lalu kita exit. Lalu kita configure PHP fpm-nya. Kita cp dari www.conf ke librems.conf. Pas saja. Lalu kita nano.
Habis itu apa yang perlu kita ubah itu www-nya kita ganti ke libre NMS, lalu usernya sama grupnya kita ganti juga. Oke, libre NMS user libre NMS juga, kita copy aja, paste, paste libre NMS. Oke, lalu di bawah lagi ada listen. Di sini kita add seperti ini ya, fpm libre NMS titik socks ya, jangan lupa socknya titik. Oke, kalau udah kita save aja. Oke, step selanjutnya kita configure web servernya. Kita copy, nah selanjutnya kita copy ini semua ya, add the following config, kita paste aja di sini. Oh, kita exit dulu, kita masuk lagi, paste aja. Di sini apa yang perlu kita ganti yaitu kita ganti server name-nya. Kalau kita punya domain sendiri, misalnya saya ganti ke Zoo. Lalu di sini PHP-nya kan sebelumnya kita yang pakai itu 7.4, kita tulis 7.4. Oke, kayak gini ya. Kalau udah ya kita save saja. Nah, oke, lalu kita copy ini ya. Kita restart Nginx sama PHP-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke enable IMS-nya. Kita copy aja. Lepas. Oke, kalau udah kita ke configure SNMPD-nya. Kita copy. Lalu kita nano etc SMP-nya ini. Copy juga. Lalu kita nano. Oke. Nah, di sini kita ubah nama community kita ini. Di sini kan ada random string. Oke, kita ubah apa yang kita mau gitu. Misalnya saya ubahnya ke petZoo SNMP ini ya. Nah, kalau udah kita exit saja, kita save. Oke, selanjutnya kita copy yang ini, yang edit the text with share random string. Jadi kita udah ubah kan ke community account kita, lalu kita copy yang cur ini, kita copy, kita paste saja ke sini. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut ke cron job-nya, kita copy. Cron job ini seperti jadwal ya, jadwal proses kerjanya gitu. Ya, coba kita copy dulu. Nah, lalu kita coba cat slash etc slash cron titik slash libre nms. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kayak job-jobnya gitu. Nah, lalu kita copy local rotate config-nya, lepas. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke web installernya. Di sini kita disuruh akses HTTP libre example install. Di sini kita akses IP kita sendiri ya. Oke. Ya, jadi teman-teman kita balik ke sini. Nah, kita balik ke nano slash etc slash nginx slash conf.d slash librenws.conf. Di sini tadi saya salah, di run PHP-nya ini kita tambahkan di PHP, kita slash lagi PHP 7.4 ya. Tadi saya lupa tambahkannya. Oke, setelah itu kita exit. Kita buka browser kita, Chrome. Kita akses IP kita. Nah, jadi ini udah masuk ke sini ya. Lalu kita tekan yang ke database-nya. Oke, di sini user LibreNS, passwordnya kita masukin password yang kita buat tadi. Lalu kita cek credential-nya. Kita buat database. Nah, kita tunggu. Nah, kalau udah hijau semua, kita lanjut ke sini. Nah, di sini kita pakai terserah ya, kita membuat username kita. Saya itu passwordnya kita buat aja. Emailnya kita masukin. Oke, kita add user.
kalau udah, kita you have to configure, kita validate your install dulu. Oke, username-nya kita pakai yang tadi, password-nya, lalu kita remember me aja, kita login. Nah, di sini dia bakal validating, dan kita tunggu tunggu saja sampai berhasil ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di configuration-nya itu ya ada warning. Oke, di sini kita belum ada ya device localhost-nya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Di sini ada database failure-nya, di sini dia ada yang file-file ini kita harus perbaikinya ya. Kita lihat cara fix-nya itu disuruh run, to set time zone, after table-nya, ya kita config semuanya sampai selesai. Ini kita masuk ke MySQL menu root. Oke. Nah, di sini kita copy set time zone-nya, copy, paste. Nah, lalu di sini kita copy lagi yang author-nya ini, copy ya. No database selected. Di sini kita database kita kan Libre kan, jadi kita use Libre NMS titik koma ini ya. Nah, baru kita paste tadi, lalu kita copy lagi yang terakhir, kita paste lagi. Nah, kalau udah, coba kita relog ya, relogin ya, kita validating ulang. Sini kita tunggu saja ya. Nah, jadi di sini udah sisa warning ya, karena kita belum punya domain ya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus untuk database oke, database oke, di sini oke, di sini udah oke semua, update user oke, semua udah oke. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk add device. Kita add lokal IP localhost kita saja, portnya 161. Lalu ini community yang kita buat ya. Di sini kan tadi saya buat petzu snmp ya. Lalu kita coba add device, kita tunggu. Oke, berhasil ya. Di sini saya akan menambahkan 2 device lagi yang saya udah download ya. Ada Nextcloud sama proxy server Squid kan. Kita coba add lagi device 104. Kita off kan ininya. Coba add device. Oke, berhasil ya. Kita add lagi 105. Kita off kan SMP-nya karena ini tidak punya kan. Lalu kita add device. Oke, oke. Setelah ini kita coba ke all device. Di sini kita biarkan selama kurang lebih ya 30 menit ya. Kita tunggu sampai poolingnya itu merata gitu ya. Jadi kita tunggu sampai 30 menit, baru kita cek ya. Cek graph-nya, ada health-nya, ada ports, ada inventory, ada logs, ada alerts, ada alert stats-nya, ada latency, sama nodes. Oke. Oke, jadi di sini udah 30 menit ya. Sini kita bisa cek, kita pergi ke graph dulu. Di sini terdapat availability-nya, ada yang sehari, ada 1 day, 7 days, 30 days, sama ada yang 1 year, ada yang setahun. Jadi kita bisa cek sistemnya running processesnya, ada user login, ada context switch, ada detail, ada CPU-nya, ada interrupts-nya. Oke, bisa cek next stats, ada IPv4, ini package-nya ya, ada IP statistic, ada IP fragment, kita cek cooler, ada ping response, ada caller models, ada caller time. Nah, itu ada health, kesehatannya. Di sini kita bisa lihat cek prosesor, ada memori. Oke, kita coba cek prosesornya, ada tulisan yang sudah kita gunakan itu 32% use. Ada memori, ada yang 19%, ada yang oke 30%. Cek memorinya, swap space, ada disk usage. Sini ada 76% use, 1% use, disk IO. Oke, kita cek ke ada voltage juga. Oke, kita coba cek ke ports. Di ports ada ini ya, npost 3, npost 8, ada IO. Coba kita ke npost. Sini kita bisa coba real time, kita coba ping. Oke, coba kita ping google.com.
Kita lihat writing initial data, please wait. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Oke. In out ada 2 kbps. Oke, coba intervalnya ya. Tuh. Nanti datanya itu bisa naik, bisa turun. Oke. Setiap detik ya, per detik ya. Nah, kalau misalnya kita stop kan, di sini dia bakal turun. Oke, kita lanjut ke inventory. Oke, di sini kita ke logs, post name, message. Oke, di sini berisikan sistem-sistem yang tadi timestamp-nya gitu kan. Oke, alerts. Oke, alert starts, latency. Kita bisa lihat juga ini performance-nya bisa update sesuai waktu. Oke, kita juga bisa tulis notes-nya, tulis notes. Hello. Oke, kita coba alert rules. Oke, noise critical. Di sini kita bisa create alert rule-nya, kita buat sendiri rule name, import from, ya. Terus ada seperti max alerts-nya. Oke, jadi sekian video dari saya tentang bagaimana caranya kita itu menginstal dan mengkonfigurasi dari proxy server, lalu Nextcloud dan LibreNMS.